Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jayanggara. Saya merupakan lulusan baru dari SMKN 22 Jakarta. Pada video kali ini, saya diminta untuk menjelaskan cara menentukan blocking port pada standar protokol STP. Tugas ini diberikan oleh Jarvis Camp. Saya selaku peserta bootcamp Jarvis Camp batch 7 diminta untuk menjelaskan cara menentukan blocking portnya. Di sini ada materi bootcamp networking volume 7 yang saya ikuti. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, STP ini digunakan untuk memastikan jaringan layer 2 tetap stabil dengan mencegah looping, lalu juga mengelola link redundant dan menjaga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu jalur. Jadi sebagai cadangan lah ya, sebagai jalur cadangan. Nah, apa itu looping? Looping itu adalah ketika kondisi frame data terus-menerus di jaringan layer 2 terjadi karena adanya jalur redundant tanpa mekanisme pencegah. Nah, ini juga ada dapat menyebabkan broadcast strong, MAC address flopping, and gangguan jaringan. Oke, nanti di scope paket dasar saya diminta untuk menggunakan topologi 3 switch. Nah, ini untuk teorinya ya, untuk menentukan blocking portnya. Di sini ada yang namanya root bridge atau raja. Nah, di switchnya ini ada yang namanya bridge ID, priority terkecil dan MAC address terkecil. Itu yang paling belakang ya. Di MAC address yang paling kanan. Nah, lalu di switch itu default priority-nya itu adalah 32768. Ini untuk all switch ya, untuk semua switch. Itu tuh default priority itu 32768. Nah, untuk root bridge itu tuh semua portnya itu tuh udah pasti up ya, nggak mungkin down. Nah, ini untuk root portnya, interface miliknya non RB, interface tercepat menuju RB, jadi dia itu mencari jalan tercepat untuk menuju si RB-nya ini, si root bridge-nya ini. Oke. Nah, ini ada yang namanya cost ya, sebagai jarak menuju root bridge. Jadi semakin kecil Mbps-nya itu semakin lama ya. Jadi STP ini kayak ngeblocking jalur gitu. Jadi ada yang jalur macet, ada yang jalur lancar gitu ya. Udah pasti macet bakal di blocking karena STP itu bakal nyari jalur yang tercepat untuk menuju ke RB atau root bridge. Jadi nanti STP itu harus menentukan acuana ya, switch acuana itu yang mana, root bridge itu yang mana. Nah, ini untuk relay cost berdasarkan max bandwidth pada interface. Ada 100 MB dengan cost 100. Ini yang paling rendah ya, ini paling macet. Nah, ini paling apa ya namanya? Paling lancar lah ya, 10 GB. Dia berarti paling kencang itu. Nah, untuk manipulasi bandwidth, nah ini untuk cara kerja priority-nya ya. Jadi STP itu memilih root bridge berdasarkan bridge ID yang terdiri dari bridge priority lebih kecil lebih diprioritaskan. Ya, semisalkan switch satunya itu memiliki bridge ID-nya itu 11, yang di sebelah kanan, paling kanan ya, paling kanan paling belakang itu 11. Switch 2-nya itu 12, switch 3-nya itu 10. Nah, nanti STP itu akan secara otomatis memilih switch 3. Ini switch 2 ya. Ya, switch 2, ini switch 3. Oke. Switch satunya bridge ID-nya 11, switch 3 switch ID-nya 12, switch 2 bridge ID-nya itu 10. Nah, STP itu bakal langsung memilih bridge ID terkecil yaitu switch 2 sebagai root bridge-nya. Karena apa? Karena semua switch kan tadi sudah disebutkan bahwa semua switch itu memiliki default prioritasnya itu 32768 itu default. Nah, jadi jika semuanya default, STP bakal
memilih root bridge berdasarkan MAC address gitu ya. Nah, ini untuk nilai prioritasnya itu ada di rentang 0 sampai 61440 dengan kelipatan 4096. Lalu ntar ditambah lagi 4096 hasilnya berapa, ditambah lagi 4096 gitu ya. Oke, ini untuk komennya spanning tree VLAN 1 priority-nya. Nah, ini untuk kelipatan 4096 tadi ya. Kita pakai yang ini aja bentar biar lebih mudah. Oke, kita langsung lab aja. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba ya. Di sini ada topologi tugasnya. Saya diminta untuk menjelaskan cara menentukan blok import menggunakan 3 switch. Jadi topologi itu 3 switch. Nah, di sini saya sudah sedikit oprek-oprek ya. Di sini saya jadikan switch 3 sebagai bridge portnya. Sebagai root bridge-nya. Kita show spanning tree dulu. Nah, di sini kalau ada tulisan this bridge is the root, itu berarti sudah menjadi root bridge-nya. Sudah menjadi acuan STP-nya ya. Tadi cost-nya berapa? Cost-nya 19 ya. Cost default itu 100 bps. Nah, kalau tidak salah saya sedikit ubah-ubah cost di SP1. Sebentar. Spanning tree. Nah, di sini di FA2 saya ubah cost-nya menjadi 100, yaitu paling rendah ya, 10 bps, berarti paling macet. Nah, STP itu bakal memilih rute tercepat. Nah, ini kan lambat nih 10 bps, berarti dia diblok aja. Lalu selanjutnya switch 2 ya. Nah, ini normal ya, default. Nah, sekarang saya akan coba, ini saya bikin normal dulu deh. Saya bikin normal dulu cost-nya. Caranya adalah kita masuk dulu ke konfigurasi, lalu ke interface yang ingin diubah. Lalu spanning tree cost ya. Tadi costnya 100 ya, kita ubah default lagi 19. Lalu kita lihat, oke, sudah normal. Tadi kan di sini ya. Nah, kalau gini tuh dia tuh bakal secara otomatis menentukan jalur mana yang akan diblokir. Kalau sama semua ya, kalau default semua. Oke, masih root. Nah, sekarang saya akan coba. Nah, dia tuh prioritasnya 4097. Coba saya ini dulu ya. Saya spanning tree yang satu priority untuk menghapus lah ya. Coba hapus gak? Oh ya, sudah default. Nah, kenapa 4097 juga ya? Coba saya cek. Loh, ini juga 4097. Oke, kita ubah dulu ke default. Satu ya, 01 spanning tree 01 dari kurang salah berarti. Oh, salah. Bukan di interface ya. Spanning tree satu priority. Nah, dia tuh mungkin karena di sini sudah ada ya. Sudah default di sini, jadi dia tuh jadi lebih rendah. Nah, yang paling rendah tuh ini. Dia tuh sebagai ini harusnya sih
Oh, sama ya. Oke, kalau gitu kita ubah aja yang ini. Kita ubah priority-nya jadi yang terkecil supaya menjadi root bridge di SW1. Kita ubah yang paling kecil ya. Oke, sudah ada namanya this bridge is the root. Nah ini SW1 sudah menjadi root bridge ya, sudah menjadi acuan STP-nya. Jadi dia akan memblokir. Nah di sini sudah ada cost semua ya, 19 sudah 19. Nah jadi dia nggak blokir ini di FA 2-nya SW3. Jadi ntar dia dari SW3 ke SW1 melewati FA1, nggak bisa FA2. Nah, dari SW2 mau ke SW1 juga melewati FA1, nggak bisa pakai FA2 karena di sini diblokir. Nah, sekarang kita coba ubah cost-nya ya. Ini kan cost-nya sama semua. Coba kita ubah cost-nya tuh di FA1. FA1-nya si SW2. Const cost padding tree. Start 01 lalu padding tree. Cost-nya kita ubah ke terkecil ya 10 bps. Kita lihat. Oke, sudah 10. Nah, di sini sudah diblokir ya. Jadi dari SW2 itu nggak bisa ke SW1 melewati FA1. Dia harus melewati SW3 ya. Karena ini diblokir. Dan SW3 untuk ke SW1 ke root bridge ya nggak bisa melewati SW2 karena di sini diblokir. Jadi dia bakal langsung ke SW1 melewati FA1-nya dia. Dari ini SW2-nya tuh langsung ke sini. Jadi ini tuh diblokir sininya. Sini sudah kita lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya ALTN BLK kos 100 itu namanya tuh diblokir. Jadi nggak bisa lewat. Jadi ada lagi gampangnya itu dia macet gitu ya. Dia macet, STP itu nyari jalur yang lancar lah ya. Yang lancar. Jadi yang ini diblokir dan STP-nya tuh bakal langsung ke jalur yang lebih cepat gitu ya. Ini yang 19 kosnya yaitu 10 bps, yang ini yang 10 bps. Ini kan otomatis terkecil jadi diblok. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.